Agung Panca Amata. Agung, jempol, siap, jari telunjuk, oke, jari tengah, siap, jari manis, oke, jari kelingking, ya, siap. Wah, apa mau ketek-ketek lagi? Oke, lanjut. Oke, jari tengah, oke. Jari manis, ya. Jari, siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, perkenalkan saya Lia Kriswandini dari Steven Indonesia, Steven Generik. Nah, saat ini kita akan melakukan tes Steven namanya. Ini sedikit profil saya, kelihatan nggak ya Pak ya? Nah, saya adalah seorang genetik companion, pendamping genetik gitu ya, yang akan membantu teman-teman semuanya untuk mengenali dirinya secara genetik, membuka kembali sebenarnya siapa sih saya gitu, supaya nanti kedepannya lebih enak menjalani hari-hari gitu ya. Saya seorang thinking introvert yang memiliki daya analisa yang cukup tajam gitu ya. Kemudian saya sudah memiliki lisensi Steven, kemudian parenting dan juga suri rumah. Peran saya di sini seperti pembawa cermin ya, yang saya kasih tahu ini loh jenengan aslinya seperti ini gitu. Yuk kita kembali menjadi diri kita. Ini sedikit profil saya. Nah, Steven ini pendekatannya menggunakan genetik, sesuatu yang ada pada diri kita yang sifatnya pemberian dari Gusti Allah dan sifatnya tidak berubah. Gitu. Tools yang kita pakai saat ini adalah sidik jari, karena memang sidik jari ini kan masing-masing orang unik ya, berbeda gitu. Kemudian apa sih hubungannya sidik jari dengan otak? Ternyata ketika dalam kandungan, saat proliferasi sel, ketika pembentukan sidik jari dengan pembentukan otak itu ada sinerginya gitu, sehingga kode yang ada di sidik jari ini bisa merepresentasikan yang ada di otak kita. Karena sekarang ini kita pengen tahu sebenarnya sistem operasi pada diri kita itu seperti apa. Ibaratnya komputer, kita mau cari tahu sistem operasi pada otak kita seperti apa untuk memahami tentang diri kita. Oh, yang mana nanti dia akan menjadi pemimpin pada diri kita. Kemudian akurasinya 95% dan aplikasinya itu tidak hanya pada lingkup diri sendiri dan keluarga, tapi bisa juga merambah ke banyak hal seperti bisnis, pekerjaan, kesehatan gitu. Nah, ini saya punya pertanyaan buat Pak Agung. Iya. Kalau Pak Agung saya kasih bibit nih, nuwun sewu, ini bibitnya bagus, bibit unggul. Iya. Mau ditanam di mana? Pegunungan, gurun pasir atau pantai? Bibit maksudnya bibit tanaman gitu ya? Iya, tanaman ini bagus Pak. Mau ditanamnya di mana? Ya, kalau melihat itu ya yang subur di daerah pegunungan. Oke, kenapa? Alasannya subur tadi? Iya, subur tanahnya mungkin ya. Oke. Ada tambahan lain? Kalau yang lain kayaknya kurang pas. Jenis tanamannya itu. Oke. Ya, Siap. Tadi saya sampaikan nggak apa bibit yang tanaman apa nih yang saya kasih? enggak sih. Saya cuma bilang Iya. ini tanaman bagus. Iya. Ya. Sekarang Ya. baru saya kasih tahu. Ternyata yang tadi saya kasih itu bibitnya kurma. Ah, iya. Apakah kurma cocok dengan pegunungan? Oke. Nah, yang sedang kita lakukan saat ini itu memvalidasi bibit kita jenisnya apa. Nah, supaya kita bisa mengikhtiarkan lingkungan yang optimal untuk kita, untuk bibit itu. Iya, iya. Sampai sini sepaham ya? Oke. Nah, ini konsep diri kita ya, fenotip kita sekarang ini adalah pengaruh dari genetik dan lingkungan. Genetik 80% ya. Nah, ini nuwun sewu, ini genetik kita 20%, lingkungan 80%. Lingkungan porsinya besar ya. Iya. Jadi ketika misalkan kita tidak berada di lingkungan yang cocok sesuai dengan genetik kita, ya bisa jadi kemungkinan kita itu tidak akan bisa berkembang optimal. Sama seperti kurma tadi, kalau dia diletakkan di pegunungan, ya tumbuh mungkin dia akan tumbuh gitu ya, tapi apakah dia optimal? Nah, sehingga kita bisa mengikhtiarkan lingkungan itu. Kita kalau dari Binatang apa binatang yang paling hebat di antara mereka ini? dari mereka ya secara umum mungkin singa ya.
secara umum ya. Ada alasannya? Atau karena Mungkin kekuatan fisik, kemampuan adaptasi, dan Ya main sama kakak sini. sistemnya kuat juga. Ini gabung sama kakak. Kalau singa Ya, kasih. saya suruh terbang bisa? Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Sesuai porsi masing-masing. Singa saya suruh lomba berenang sama ikan Ya, nggak bisa. bisa. Jadi lingkungan mereka itu hebat di tempatnya. Iya. Setuju nggak? Iya. Ini juarang banget ada yang milih ikan. Ikan ini sering sekali kalau pertanyaan ini tidak ada yang memilih ikan. Mesti kebanyakan di singa ini ya. Aduh. Nah ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga nih, siapa yang paling hebat di antara mereka? Sama-sama manusianya nih Pak. Secara ilmuwan ya Pak Habibie. Pak Habibie. Iya. Oke Mas Vino boleh langsung nyambung di antara mereka. Siapa yang paling hebat menurut Mas Vino? Pak Habibie. Oke, kenapa? Boleh berpendapat? Alasannya di antara mereka semua ini Pak Habibie yang paling hebat. Keren gitu ya. Dia bisa jadi presiden, punya wakil, dia membuat pesawat, Oke. berkuliah di mancanegara. Kalau Pak Agung, alasannya mungkin? Alasan politis karena dia tokoh politis bisa memfasilitasi semua itu. Oke, siap. Nah, kalau Cristiano Ronaldo ini dia kehebatannya di bidang Sepak bola. olahraga gitu ya. Olahraga, Namanya dia brandingnya di olahraga. Iya. Kemudian dia Sastro, ini Agnes juga artis gitu ya. Ana Avanti seorang desainer gitu. Oh, iya. Tapi juga dengan kecerdasannya beliau itu ya, dengan pernah menjadi presiden juga. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah masing-masing dari kita, mereka ini Iya. punya satu branding, satu kelebihan yang jadi mereknya mereka. Iya enggak? Oh, mereka jago di bidang ini. Mereka jago di bidang ini gitu. Iya. Sama konsepnya juga dengan pertanyaan ini. Mas Vino tadi belum menjawab pertanyaan ini. Paham nggak? Ya pesan yang mau saya sampaikan dari gambar ini. Semuanya itu punya lingkungannya sendiri. Dia hebat di lingkungannya, di tempatnya gitu. Jadi kalau misalkan kita berada di lingkungan ternyata kok kayaknya susah ya untuk diriku bisa menguasai atau bisa bagus di situ. Mungkin kita perlu hijrah, perlu mencari lingkungan yang lebih cocok dengan diri kita. Oke, berikutnya jadi kalau kita udah kenal nih genetiknya kita, bibitnya kita siapa, kita bisa tahu pola asuh yang cocok, cara komunikasi, cara belajar yang efektif, terus kemudian banyak hal lagi termasuk kesehatan dan banyak hal lainnya. Nah, berikutnya nih tentang teori strata genetika. Ketika kita melihat manusia, ini ada teori yang merujuk untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi pada hidup mereka. Yang pertama adalah jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Allah itu kan menciptakan manusia itu hanya dua itu, dan mereka punya fitrah yang kamu tuh sebenarnya tak ciptakan fungsinya sebagai ini loh. Laki-laki itu sebagai kowam, pemimpin. Jadi jangan sampai lupa bahwa fitrahnya laki-laki di sini sebagai pemimpin gitu. Kemudian perempuan ini sebagai pendukungnya, sehingga struktur otak, kemudian juga fungsi tubuh itu berbeda antara laki-laki dan perempuan gitu. Berikutnya ada nomor 2, mesin kecerdasan. Apa ini mesin kecerdasan? Ini adalah otak kita. Kalau misalkan dibelah lapisannya gitu ya, ada 5 lapisan. Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Kemudian nomor 3 ada drive kecerdasan. Drive kecerdasan ini adalah introvert dan extrovert. Ini adalah baterai. Introvert itu baterainya dari dalam diri. Kalau extrovert baterainya dari lingkungan. Itu sumber baterai nih. Nah, gitu. Nanti istilah ini berbeda dengan yang ada di luaran. Istilah introvert dan extrovertnya. Jadi di Stephen ini maknanya ada sendiri. Jadi jangan disamakan dengan istilah yang di luar, mungkin introvert yang kebayang. Jadi introvert yang kayak mengurung diri, gak bisa ketemu banyak orang dan lain-lain gitu. Nah di Stephen berbeda maknanya. Oke, berikutnya nomor 4 ini kapasitas otak. Jadi
kayak kalau HP, ibaratnya HP gitu ya. Stephen itu mencari tahu OS, sistem operasi HP-nya. Kapasitas otak ini tahu RAM-nya. Nah, tahu bedanya ya? Nah, Stephen ini menjawab nomor 2 dan 3 ini nanti hasilnya. Mesin kecerdasan dan drive kecerdasan. Kalau untuk mengukur kapasitas otak, ini biasanya toolsnya menggunakan tes IQ yang jawab-jawab pertanyaan gitu. Kemudian terakhir ada golongan darah. Ini golongan darah ini responnya labil, seperti kayak kurir gitu loh. Dia seolah-olah menjadi orang dengan karakter itu. Nanti ada karakter golongan darah. A ini mewakili orang thinking, seperti orang thinking, sifat-sifatnya mirip-mirip orang thinking. B itu mirip orang intuiting. AB itu mirip sensing. O itu mirip feeling. Jadi respon pertama menghadapi sesuatu itu golongan darah yang menangkap pertama gitu. Nanti aslinya adalah yang hasil dari tes Stephen tadi, sistem operasi otak itu. Sampai sini aman?